Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap memakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang model pembelajaran tematik. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, hendaknya kita berdoa dulu yuk, supaya dipermudah ketika kita belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita sudah berdoa, semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ke pembahasan, hendaknya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Miskatul Kitia sebagai moderator. Saya Jumatun Hasanah. Saya Alif Anggun Saputra. Saya Uswatun Hasanah. Saya Anissa Sirromayani. Saya Rusyoktanila. Alhamdulillah, kita langsung saja mulai ke pembahasannya karena perkenalannya tadi sudah ya. Untuk pemateri yang pertama akan dibacakan oleh Jumatun Hasanah, kepadanya kami persilakan. Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan. Nah, ada 10 model pembelajaran tematik. Yang pertama, ada model fragmented atau penggalan. Model fragmented adalah model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Yang kedua, ada model connected atau keterhubungan. Model keterhubungan atau connected adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain. Yang ketiga, ada model nested atau sarang. Model sarang atau model nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Nah, untuk pemateri yang kedua yang akan dibacakan oleh Alif Anggun Saputra, kepadanya kami persilahkan. Model sequenced atau pengurutan. Model sequenced adalah model pembelajaran yang topik atau unit disusun kembali dan diurutkan sehingga bertepatan pembahasannya antara satu dengan lainnya. Misalnya, dua mata pelajaran yang berhubungan diurutkan sehingga materi pelajaran dari keduanya dapat diajarkan secara paralel. Yang kelima, model sarit atau irisan. Model sarit adalah model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaannya atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap. Yang keenam, model Webbit, jaring laba-laba. Model Webbit adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Nah, untuk pemateri yang ketiga yang akan dibacakan oleh Uswatun Hasanah, kepadanya kami persilahkan. Model pembelajaran yang ketujuh yaitu model threaded atau bergalur. Model threaded adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada meta kurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti subjek materi.
misalnya untuk melatih keterampilan berpikir atau problem solving. Dari beberapa mata pelajaran akan dicari bagian materi yang merupakan bagian dari problem solving. Kemudian, model pembelajaran yang ke-8 yaitu model integrated atau keterpaduan. Model pembelajaran ini merupakan konsep dari beberapa mata pelajaran. Selanjutnya dikaitkan dalam satu tema yang memayungi beberapa mata pelajaran dalam satu paket pembelajaran bertema. Untuk materi yang keempat yang akan dibacakan oleh Anissa Sri Romayani, kepada Ani, dipersilakan. Model imersif atau model terbenam. Model ini adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, juga harus mempelajari fisika. Setiap mata pelajaran tersebut harus ada kesatuannya. Model pembelajaran yang terakhir atau model pembelajaran yang ke-10 adalah model network atau model jaringan kerja. Model ini adalah model pembelajaran berupa kerjasama antar siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, ataupun lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Menurut Fogarty, dalam bukunya tahun 1991, bila ditinjau dari sifat materi dan cara memadukan konsep, keterampilan, dan unit tematisnya, ada 10 model pembelajaran. Dari ke-10 model pembelajaran yang dikemukakan oleh Fogarty tersebut, hanya ada 3 model pembelajaran pada kurikulum PGSD, yaitu Connected Model, Web Model, dan Integrated Model. Materi yang terakhir yaitu materi kelima yang akan dibacakan oleh Saudari Lucy Oktaila, kepadanya kami persilakan. Pentingnya nilai-nilai Islam dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, adanya penanaman nilai-nilai Islam sebagai sistem kepercayaan. Dalam hal ini, agama Islam memberikan pegangan kepada kaidah atau keyakinan. Yang kedua, adanya penanaman nilai-nilai Islam sebagai sesuatu sistem ibadah. Agama memberikan tata cara bagaimana berkomunikasi dengan Tuhannya sebagai tempat berserah diri. Yang ketiga, adanya penanaman nilai-nilai Islam sebagai suatu sistem sumber kemasyarakatan. Dan yang terakhir, adanya penanaman nilai-nilai Islam sebagai suatu sumber sistem nilai. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran tematik meningkatkan siswa-siswi dapat mengintegrasikan ide-ide dalam bidang studi, memungkinkan siswa-siswi mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta menganalisis ide-ide dalam memecahkan masalah, terutama dalam bingkai moralitas dan spiritualitas.